Penyidikan perkara dugaan korupsi di tubuh Basarnas yang melibatkan 2 anggota TNI, yaitu Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto terus berlanjut. Hasil akhir penyidikan akan menentukan sistem peradilan yang bisa ditempuh, yakni peradilan sipil, militer, atau koneksitas. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono seusai konferensi pers perkembangan perkara dugaan korupsi di Basarnas di Jakarta Rabu 10 Agustus 2023. Meskipun begitu, para hakim yang nantinya akan mengadili terdakwa pangkatnya cenderung lebih rendah dari bintang 3 yang disandang Henry. Hakim dari pihak sipil bahkan tidak memiliki pangkat saat mengadili Henry apabila menggunakan pengadilan koneksitas militer. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menyebut, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan auditor militer tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel. Terkait polemik ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro menjelaskan, para hakim dari pihak militer nantinya akan diberikan pangkat lokal yang setara untuk disandang saat pengadilan. Pangkat lokal itu hanya berlaku di ruang persidangan militer. Hal itu juga dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Sementara itu, dalam pengadilan koneksitas di militer, para hakim dari pihak sipil akan diberikan pangkat tituler. Adapun menurut pasal 15 Undang-Undang Peradilan Militer, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Sementara terkait dengan pangkat tituler, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 27 Ayat 2C menyebut, pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, serta hanya berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas. Terkait perkara dugaan korupsi Basarnas, di luar 2 anggota TNI yang sudah ditetapkan tersangka oleh Puspom TNI, KPK sudah menahan 3 tersangka lain, yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mul Sunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Dalam kurun 2021 hingga 2023, Henry bersama dan melalui Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto diduga menerima sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor proyek.